Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Shalawat agar kita dapat menjaga tauhid kita, yang mana keutamaan dari menjaga tauhid adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqomah di atasnya, istiqomah di atas tauhid, walahum yahzanun, juga tidak perlu bersedih hati terhadap yang ditinggalkan, baik keluarga, harta, ya, dan orang-orang yang dicintainya lainnya, ya. Dia tidak perlu bersedih hati, karena Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan mereka dengan, ya. Dan cara untuk menjaga tauhid diantaranya adalah dengan kita mempelajari tauhid ini, sehingga kita dapat menjaga tauhid kita dari yang merusak atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang macam-macam ibadah, yang mana ibadah ini seperti yang sudah kita ketahui wajib kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah at-tawakkul. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan at-tawakkul, ya. Namanya masdar, atau masdar itu kata dasarnya, ya. Kalau tawakal itu fiil amar, perintah bertawakal, gitu ya. Baik, apa itu tawakul atau tawakal? Ta'rifuhu, pengertiannya, dia serahkan dan dia bersandar, ya, kepada siapa? Kalau kepada Allah berarti kepada Allah, ya. Udah nyerahin lah, tenang aja, gitu ya. Secara syara, tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah, bersandarnya hati hanya kepada Allah, pasrah, bersandar dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita, dan mengatakan sudahlah kita tawakal kepada Allah, tidak menjalankan sebab. Nah, ini maka kita bahas seperti apa tawakal yang syar'i, yang benar itu. Maka di sini diterangkan, ya, bahwa tawakul syar'i adalah huwa allazi yajma'u thalathata umur, yang menghimpun 3 hal. Maksudnya seorang dianggap telah bertawakal, ya. Jadi dia sudah pasrah, menyerahkan, dan hatinya pun sudah menyerahkan kepada Allah. Maksudnya dia pun dan hatinya pun bersandar kepada Allah, ya. Jadi merasa dirinya sudah tidak mampu melakukannya, dia pun kemudian pasrah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat tawakul yang pertama. Saya yakin bahwa Allah yang mampu dan yang bisa merubah segalanya, ya. Jadi dia bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah, yakin Allah yang mampu melakukannya, ya, tidak selainnya, gitu ya. Dan yang penting juga adalah fi'lul asbab al-ma'dzun. Maka prakteknya dari tawakal yang syar'i ini adalah contoh seseorang dalam mencari rezeki, dia bersandar kepada Allah, ya.
udah pasrah kepada Allah gitu. Dia bingung hartanya kurang, sedangkan sebulan masih masih panjang ya. Pasrah kepada Allah, athiqah billah, yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki ya. Berdagang, dia mungkin melakukan atau bekerja yang halal ya, dan melakukan sebab karena memang itu diperintahkan ya. Dalil bahwa tawakal yang syar'i menghendaki melakukan sebab adalah seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr tagudu khimasan wa taruhu bitonan." Ya. Kalau sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, kata Nabi SAW, tentu kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Dia berangkat dalam keadaan perutnya kosong dan pulang dalam keadaan perutnya rezeki, dengan dia mencari sana sini, terbang ke sana sini itu. Nah, jadi tawakal yang syar'i di samping pasrah kepada Allah, yakin Allah yang bisa melakukan dan memenuhi harapannya, dia pun menjalankan sebab. Ya. Seorang ingin berilmu, ya, memahami suatu ilmu, ya, dia bersandar kepada Allah, menghasilkan harapannya, tapi dia enggak bersandar kepada sebab itu, bahwa sebablah yang mendatangkan, yang memberikan harapannya, tidak, tapi bersandar kepada Allah. Dia jalankan sebab karena memang itu disyariatkan, gitu ya. Ini tawakal yang syar'i. Dalil lain yang menunjukkan bahwa tawakal itu menghendaki untuk menjalankan sebab adalah kita lihat bagaimana Nabi SAW membunuh beliau, ya. Maka beliau, ya, sebelum mereka menangkap beliau, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kepada beliau untuk berhijrah, maka beliau melakukan persiapan, ya, mencari teman yang amanah ketika itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dan beliau pun menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menempati tempat tidur beliau, untuk memberikan kesan kepada kaum musyrik yang mengepung rumah beliau seakan-akan beliau masih di rumahnya, padahal beliau sudah pergi. Nah, ini beberapa contoh bagaimana Nabi SAW dalam bertawakal kepada Allah. Makanya ketika kaum musyrik sampai berhasil menemui atau mendatangi tempat persembunyian beliau, yaitu di gua Thur, ya, yang mana kalau seandainya mereka melihat ke bawah akan kelihatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ketika itulah mereka bertawakal, sampai Abu Bakar sedih karena kalau seandainya, kata Abu Bakar, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamihi la absara." Allah yang ketiganya. Dalam Al-Qur'an diterangkan, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ternyata Allah palingkan mereka, jadi nggak melihat sama sekali ke bawahnya. Yang mereka tengok, ya, depan, kanan, kiri, nggak lihat di bawah. Di bawah ada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Berikutnya adalah aqsamut tawakkul, pembagian atau macam-macam tawakal. Ya. Tawakal ini salah satu aqsam, ada 3 macamnya. Yang pertama adalah tawakul ibadah, ya. Tawakal yang besar. Ketika dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, tidak kepada selainnya. Ketika hati bersandar, yakin yang mampu mendatangkan apa yang dia harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah, dan bahkan merupakan ibadah yang sangat-sangat besar. Bahkan Allah berfirman, "Wa 'alallahi falyasa." Kebalikannya, bukan jadi ibadah, bukan jadi tauhid, malah jadi syirik, ya. Seperti contoh-contoh di bawah ini, yaitu kan i'timad 'alallahi 'ala ghairillah fi ma huwa min khasaisillah. Ketika bersandar, ya, kepada selain Allah untuk hal yang itu adalah wewenang Allah,
kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kepada sebab gitu, obat misalnya ya, yang terkait dengan wewenang Allah. Misalnya ya menurunkan hujan ya. Dia bersandarnya kepada selain Allah ya. Bersandar kepada pawang hujan. Itu ya kan. Itu kan wewenang Allah kan, yang menurunkan hujan bukan pawang, atau menahan hujan bukan pawang. Hanya terang, enggak hujan ya. Anehnya pemerintah ketika itu panggil pawang hujan ya. Bersandar juga kepada ini syirik, enggak boleh ya. Padahal yang benar bagaimana? Kalau umpamanya supaya enggak hujan, ada doanya. Itulah kalau tidak belajar agama ya. Doanya diantaranya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta telah habis, hewan ternak pada kelaparan, apa yang ada pada kami sudah segala sebab telah terputus. Berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, hujan pun turun, cuma turunnya deras sampai membuat ya banjir ya. Terlalu banyak karena kebanjiran, akhirnya dia minta kepada Rasulullah SAW agar mengangkat hujan, maksudnya ya tidak terlalu banyak. Maka ketika itulah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami saja, tidak kepada kami. Alal akam, kepada daerah yang jauh. Kemudian yang syirik juga adalah wakal i'timad al-kulli, bersandar secara keseluruhan ya. Terus berarti menganggap dia satu-satunya. Itu kulli, awil juz'i, atau bagian, dia bagian daripadanya. Alal asbab, kepada sebab. Ini nih satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan. Gitu ya. Ini nih satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Ini bahwa sebab sebagai yang menyembuhkan, yang mendatangkan harapannya, cita-citanya. Tapi dia hanyalah sebagai karena perintah Allah menjalankan sebab. Ya. Itu. Jadi tawakal yang syirik itu ada dua bentuknya. Bersandar kepada selain Allah, yakin dia yang bisa mendatangkan dalam hal atau itu wewenang Allah. Ya, menurut penyakit sudah terlalu parah dan sepertinya nyawanya agak sulit ditolong, diselamatkan. Ya, takut-takutin sama dokter. Tapi kalau saya tawakal kepada Allah, ya betapapun dokter memvonis ataupun setelah ini diperiksa ini nggak bakal sembuh dan malah semakin parah. Gitu. Nah ini tawakal yang yang benar, gitu ya. Jadi ada tawakal syirik kalau bersandarnya hati kepada selain Allah dan pasrah kepadanya. Dan tawakal yang benar, tawakal kepada Allah, dia pun menjalankan sebab-sebabnya. Jadi namanya tawakal itu udah nyerahin, udah pasrah dan yakin Allah yang mampu mendatangkan. Itu tawakal yang kedua. Antuni basyakhson yaqumu bi amalin bin niyabati angka mimma yaqdiru alaihi wa huwa jaiz. Yaitu ketika engkau mengangkat yang lain ya untuk mengerjakan suatu pekerjaan menggantikan dirimu ya dalam hal yang mampu dia lakukan, mampu menyelesaikan pekerjaan ini nggak ada masalah, bukan dia bersandar kepadanya, tapi hanya menyerahkan, melimpah tugaskan, dan dalam hal yang memang dia mampu melakukan ya, namanya laundry lah kayak gitu ya. Kemudian banyak orang berdatangan sampai di tempatnya numpuk banyak pakaian kotor, dia sendirian nggak bisa, maka dia serahkan ini kepada si fulan ya dalam hal yang memang dia mampu melakukan. Ini bukan syirik, nggak ada masalah. Ini namanya tawakkul, merasa tidak sanggup dan bahwa dia satu-satunya yang bisa melakukan, maka ini harus kepada Allah. Kalau tawakkul hanya lahir saja, hatinya nggak pasrah kepadanya,
menyerah, hanya melimpah tugaskan, ya, melihat bahwa dia mampu melakukan tugas tersebut, ya, hanya pelimpahan tugas, ya. Ini bukan terkait dengan amalan batin dan pas dulu orang-orang musyrik menakut-nakuti para sahabat, ya, bahwa orang-orang musyrik telah menyusun kekuatan untuk melawan kaum muslimin, ya, tapi mereka menyikapinya dengan bertawakal. Nah, kita lihat misalnya di surah ini Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, yaitu orang-orang beriman ketika manusia, yakni orang-orang musyrik, mengatakan kepada mereka, innan nasa qad ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik yang diserahi urusan. Ternyata apa yang mereka dapatkan? Bukan mereka dikalahkan, dibunuh, tapi kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsaskum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'adzim. Ternyata mereka pulang, ya, tidak menemukan apa-apa. Khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku saja jika kalian orang-orang beriman. Nah, ini contoh apa? Tawakal kepada Allah, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari sini kapan diucapkan kalimat ini? Ketika kita sudah bingung, udah dikatakan udah gak ada jalan, semua jalan buntu, maka ucapannya tenang aja, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ini ucapan diucapkan ketika melihat. Nah, Nabi SAW dalam perang misalnya, beliau tidak, sudahlah kita langsung perang saja gitu, ya, nggak mempersiapkan dulu, bahkan beliau mempersiapkan segala sesuatunya, mengikuti firman Allah, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah, ya, persiapkan sufufah, mengatur barisan pasukan, ya. Fa wa idza faraga min kullil asbab al-madiyah, setelah beliau melakukan semua sebab yang sifatnya materi, ya, yang diperkirakan dengan cara seperti itu dapat meraih kemenangan dalam perang, maka ketika itulah beliau berdoa kepada Allah, mengucapkan Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum. Insyaallah cepat, ya. Ada yang namanya al-i'timad ala nafsi. Nah, di sini ini sengaja sebagai pelengkap, al-i'timad ala nafsi. Apa itu i'timad ala nafsi? Ya, bersandar kepada diri, percaya diri. Nah, apakah benar bersandar kepada diri? Ya, dalam hal ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Ada yang terpuji, kalau dia masih bisa mengerjakan pekerjaan itu sendiri, dia kerjakan sendiri dan tidak terlalu bersandar kepada orang lain, tapi tetap dia tawakalnya kepada Allah, ya, dan dia tidak merasa ujub dengan dirinya. Nah, ini baru benar, ya, baru benar. Yani ketika dia bisa melakukan sendiri, dia lakukan, dia tidak juga bersandarnya kepada Allah. Dan kalau bisa dia melakukan itu sendiri dan tanpa perlu merepotkan orang lain, kenapa enggak? Nah, itu. Ya, ini contoh, ya. Di sini terangkan. Wa innamal muslim id yaqulu bi wujubil i'timad ala nafsi fil kasab wal amal. Ketika seorang muslim, ya, berkeyakinan perlunya bersandar kepada diri dalam ta'ala, ya, wal muslim fi hadza huwa salikun darbas salihin. Orang muslim dalam hal ini dia menempuh jalan orang saleh terdahulu, wa madin ala sunanis siddiqin, dan berjalan mengikuti sunnahnya orang-orang siddiqin yang terdahulu, di mana faqad kana ahaduhum idza saqata sautahu min yadihi, ketika ada cemetinya yang jatuh dari tangannya sedangkan dia di atas kudanya, dia nggak nyuruh orang tolong ambilkan. Sahabat ala iqamis shalah, untuk mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat,
wa alla yas'ala ahadan hajatahu ghairallah, dan tidak meminta dipenuhi kebutuhannya kepada selain Allah. Sehingga para sahabat ketika barangnya jatuh, dia enggak ambilkan barang saya. Dia banyakkan kalau dia bisa lakukan sendiri, dia lakukan sendiri. Ya, karena orang kalau sering diminta terkadang enggak, sebentar juga diminta, sering diminta, maka akan menimbulkan ya orang lain enggak suka kepada diri yang berpuji. Tapi ada yang tercela, yaitu ketika saya mampu melakukan semua ini, saya orang yang ya pokoknya pandai. Muslim la yafham minhu ma yafhamuhul mahjubun bi ma'asihim an anfusihim. Ya, orang muslim dalam memahami bersandar kepada diri tidaklah seperti orang yang istilahnya jahil yang tidak kenal Allah. Ya, bahwa yang namanya bersandar kepada diri adalah anqat istilah billah, sudah putus hubungan sama Allah. Ya, wa annal abda huwal khaliq li amali, dan bahwa dirinya mampu melakukan segalanya. Wal muhaqqiq li kasbihi, dan mampu mewujudkan cita-citanya. Ya. Baik, saya kira ini pembahasan tentang tawakal. Jadi intinya apa, Bu? Pak, jadi tawakal itu ada syar'i. Yang syar'i seperti apa? Bersandar hati kepada Allah, yakin Allah yang mampu mewujudkannya, tapi tetap menjalankan sebab. Ini tawakal yang syar'i. Tawakal yang keliru, pasrah, yakin, cuma tidak menjalankan. Pasrah, yakin bahwa selain Allah ini bisa mewujudkan harapannya, yang mana hal itu termasuk wewenang Allah. Ya, menurunkan hujan, yakin kita mau pawang sajalah. ini syirik, ya. Kemudian yakin sama sebab, satu-satunya obat paling ampuh dan menyembuhkan ini dia, nggak ada yang lain. Ini syirik juga sama. Hati kepada mereka, kalau bisa meruqyah sendiri kenapa enggak? Wala yas'alladina la yastarqun wala yaqtun, dan tidak mengobati luka mereka dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak merasa sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bersandar kepada diri juga, dirinya mampu melakukan segalanya. Hakikat tawakal perbedaannya, mana yang syar'i, mana yang keliru, dan pembagiannya. Ya. Baik, saya kira sampai di sini yang bisa kita pelajari. Ya, mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu apakah kita tawakal dulu, ataukah memang kita harus usaha terus sebab dan akibat? Yang paling bagus bagaimana? Kan banyak juga orang yang kita pasrah aja lah. Yang paling bagus bagaimana? Contoh soal kayak Rasulullah waktu hijrah Madinah, dia diistirahat sahabatnya, dia ditimpukin batu segala macam. Maksudnya dia kerjakan semua sebab yang diperkirakan, dengan sebab itu apa yang diharapkan tercapai, tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah. Jangan dia bilang kita tawakal kepada Allah tapi nggak ada sikap menunjukkan tawakal kita bersandar kepada Allah, tapi kita harus jalankan semua sebab yang bisa kita perkirakan dapat menghasilkan apa yang kita harapkan. Jadi sebab semua sudah dijalankan duluan, setelah itu baru serahkan urusan kepada Allah, hati bersandar kepadanya. Meskipun ya tetap hati terus harus yakin bahwa satu-satunya yang bisa menghasilkan apa yang dia harapkan dan cita-citakan adalah Allah. Gitu. Jadi harus sudah menjalankan semuanya. Gitu. Emang tuntutan mau dikatakan syariah harus betul. Kalau dia lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa, hanya dia ternyata ya dia nggak bisa melakukannya, baru itu benar bertawakal kepada Allah. Gitu. Jadi itu sebab pasti sudah dijalankan semuanya yang bisa kira-kira menghasilkan, setelah itu pasrah kepada Allah. Wallahu a'lam, saya kira begitu. Ada lagi mungkin ibu-ibu mungkin yang mau ditanyakan atau belum jelas? Ya, terus bagaimana dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-Jumu'ah? Fa'idha udiyatis sholat fantashiru fil ardh. Apabila sholat sudah dikerjakan, bertebaranlah di muka bumi.
Kira-kira gini, kita cukuplah berdiam di masjid saja, minta kepada Allah rezeki, itu saja. Tapi pergi dari rezeki, kemudian ada yang dulu, kemudian dikasih dia anggur, kemudian dari hasil anggur itu kan rezeki, kemudian datang ke guru, ini baik guru dikasih. jadi kasihnya, itulah terbukti bahwa rezeki tidak bisa dicari dari tawakal, kemudian tidak. Iya. Jadi memang ada orang-orang mungkin yang diberikan karomah sendiri. Seperti waktu dalam kisah kerajaan Sulaiman yang memindahkan kerajaannya, jadi makanan itu datang dari langit. Betul. Itu gimana cara mengkompromikannya ya? Betul. Iya betul. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kalau kita perhatikan orang-orang soleh terdahulu, ya, di antara mereka ada yang mendapatkan karomah, termasuk perempuan, ya. Nah, Maryam ini Allah berikan karomah, ya. Setiap kali berada dia kan ngurusin Masjidil Aqsa, ngurusin masjid. Biasanya kan yang ngurusin masjid laki, makanya ibunya Hana namanya. Ketika mendapatkan berita, ketika ternyata dilihat anaknya adalah perempuan, istilahnya kayak sedih gitu. Aduh, orang saya harapkan laki-laki supaya bisa ngurusin Masjidil Aqsa, tapi kata Allah, walaysa, kalau beliau sudah Allah berikan. Cuma kan nggak semua orang dapatkan karomah, gitu ya kan? Nggak semua mendapatkan karomah. Bahkan ada sahabat juga yang Khubayb bin Adi namanya. Ketika beliau ditangkap oleh orang-orang musyrik, ya, dan hendak dibunuh, di penjara dulu, kadang-kadang dapatkan anggur, buah-buahan, ya. Salah paham terkait dengan wali, bahwa tidak menjadi syarat wali itu harus punya karomah, ya. Bahkan karomah yang terbaik adalah ketika seseorang diberikan keistiqomahan di atas agama, ya. Jadi itu sudah karomah, merupakan itu karomah. Yang kedua adalah bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa adalah walinya Allah. Semakin tinggi tingkat ketakwaan, maka semakin tinggi tingkat kewaliannya, ya. Dan karomah itu Allah Subhanahu wa taala berikan tidak sesuai dengan keinginan hamba. Ya, hamba mau begini, maka bakal jadi begini. Hamba mau begitu, maka jadi, tapi atas kehendak Allah dan sesuai keinginan Allah. Ya. Dalam kisah, kalau Ashabul Kahfi lebih lagi karomahnya. Ya, tidur selama 309 tahun. Ya. Tidur, nggak makan, nggak minum, itu karomah, itu termasuk ya dalam gua. Ya. Allah yang balikin kadang ke kanan, kadang ke kiri, dan matanya dalam keadaan melotot di gua, gitu ya. Sehingga orang kalau menyaksikan ketakutan, nggak berani mendekati. Dia sebagai penjagaan Allah, dan mata dalam keadaan melotot padahal tidur. Sehingga orang kalau mendekati ketakutan, ya, disangkanya jin atau apa. Ashabul Kahfi, ya. Nah, jadi syaratnya orang dikatakan betul karomah apabila akidahnya lurus, apabila ibadahnya sesuai sunnah Nabi SAW dan akhlaknya sesuai dengan ajaran Islam. Itu berarti ninggalin sholat, punya kehebatan, tapi dia akidahnya kacau, kayak gitu. Katanya pernah melihat Allah, kayak gitu. Bukan wali Allah tapi wali setan. Nah itu ya. Jadi wali Allah mereka tidak sombong. Wali Allah mengikuti agama Allah, ya. Wali Allah tidak malah meninggalkan syariat Allah. Nah itu yang perlu jadi perhatian kita. Saya kira begitu. Cukup Pak ya, karena waktu sudah semakin siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita pahami, bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.